lainnya. Ada seorang yang bisa disebut pahlawan atas kegigihannya melawan penjajah Kompeni Belanda di bumi Banyumas Raya. Siapakah dia? Ya, Kiai Ngabei Singadipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua memandangi channel kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Mengenang kisah heroik Kiai Ngabei Singadipa, lurah prajurit Pangeran Diponegoro. Pada setiap peringatan kemerdekaan NKRI, pastilah kita akan mengenang para pahlawan yang telah berjuang untuk mengusir penjajah dari tanah air, bumi Nusantara. Kalau di tlatah Panginyongan, yang menjadi pahlawan kebanggaan adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Namanya diabadikan untuk jalan dan nama universitas, dibuatkan patung, monumen, dan museum. Selain Pangsar, Panglima Besar Jenderal Sudirman dan anak buahnya seperti Gatot Subroto, Suparjo Rustam, dan yang lainnya, ada seorang yang bisa disebut pahlawan atas kegigihannya melawan penjajah Kompeni Belanda di bumi Banyumas Raya. Siapakah dia? Ya, Kiai Ngabei Singadipa. Dia sing umpetan jroning kemben. Kiai Ngabei Singadipa, siapa sih? Nyong nembe tumon. Kisah peperangannya melawan Kompeni sungguh sangat heroik. Stop, tunggu dulu. Ini kisah heroik dalam cerita fiksi. Dongeng apa babat kok bisa disebut pahlawan? Kiai Ngabei Singadipa adalah lurah prajurit Pangeran Diponegoro di wilayah mancanegara yang ditempatkan di wilayah Banyumas Raya. Nama aslinya adalah Nur Katon. Karena mumpuni dalam agama Islam dipanggil masyarakat Kiai Ngabei. Adalah gelar yang diberikan dari Keraton Surakarta. Berikut kisahnya. Kita harus tahu. Kisah tentang Singadipa ini diolah dari teks tertulis dari Bapak Sukarsidin HM dan mewawancarai Bapak Mustafa dari keluarga besar Trah Singadipa di Aji Barang yang diperoleh seorang mantan pamong budaya di Dinpora Budpar Banyumas yang pernah meneliti Singadipa pada tahun 1980. Nur Katon karirnya dimulai tatkala menjabat Tumenggung Kartanegara bergelar Adipati Jaya Singa atau Singadipa. Istrinya Roro Parwati, putri Demang Adi Menggala Aji Barang. Karenanya ia pindah ke Aji Barang. Waktu itu pada masa pemerintahan Susunan Pakubuwono VI dari Kraton Surakarta. Banyumas dibagi menjadi 3 wilayah. Aji Barang membawai Banyumas, Cilacap, dan Bumi Ayu. Kertanegara meliputi Purbalingga dan Banjarnegara, serta Roma, Gombong, wilayahnya Kebumen dan Karanganyar. Pada saat konflik internal di Kraton Ngayogyakarta setelah Hamengkubuwono IV wafat dan pengangkatan Hamengkubuwono V yang diintervensi oleh Swisset, pejabat penguasa Belanda waktu itu, Pangeran Diponegoro tidak puas akan sikap Ratu Ageng dan Patih Danurejo yang pro Belanda. Pangeran Diponegoro pun mengobarkan Perang Jawa 1825-1830. Pakubuwono VI dari Surakarta mendukung Pangeran Diponegoro melawan Belanda dan memerintahkan para bupati di wilayah mancanegara untuk membantu Pangeran Diponegoro berperang melawan Kompeni. Disinilah peranan Singadipa sebagai lurah prajurit Pangeran Diponegoro dalam berbagai pertempuran
dalam Perang Jawa di wilayah Banyumas Raya. Singadipa sangat gigih dan licin dan menjadi musuh nomor 1 tentara Kompeni. Perjuangan heroiknya adalah saat berhasil menghancurkan benteng Margalayu milik Belanda di daerah Karangbolong dengan mengerahkan kekuatan 600 prajurit. Tim DHC BPP JSN 45 Banyumas 2004 halaman 23. Ketika Pangeran Diponegoro hendak ke Magelang atas kabar dari Pangeran Mangkubumi pamannya bahwa Belanda mau mengajak berunding, maka di pelantaran Pesanggerahan Watu Belah, Kamal Gombong, Pangeran Diponegoro disaksikan oleh para prajuritnya menyerahkan gendera Tunggul Wulung kepada Singadipa agar dirawat sebagai lambang perjuangan. Di Magelang tragedi terjadi. Sejarah mencatat, inilah tipu muslihat Kompeni Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Para prajuritnya kocar-kacir menyembunyikan diri dari kejaran tentara Kompeni. Demikian pula Singadipa menjadi buronan Kompeni Belanda yang harus dihabisi. Perang gerilya dilakukan sambil menutup jejaknya siasat umpetan sejroning kemben. Ngabei Singadipa harus melakukan lelanang ing jagat seperti Arjuna untuk menghilangkan jejak, terus berpindah-pindah dan di setiap tempat berganti nama dan berganti istri. Yah, sembunyi di dalam kemben wanita, Belanda tak berhasil menemukan jejak musuh nomor 1 di tlatah Panginyongan. Akhirnya bendera Tunggul Wulung yang dititipkan oleh Pangeran Diponegoro kepada Ngabei Singadipa diwariskan kepada putri tertua Nyi Mas Jayadikrama Parakan Unji untuk disimpan dan dirawat. Bendera Tunggul Wulung selalu diwariskan untuk dirawat pada setiap anak perempuan tertua, dan pada tanggal 9 Februari 1979 bendera Tunggul Wulung diserahkan oleh keluarga besar Trah Singadipa kepada pemerintah Kabupaten tingkat 2 Banyumas zaman Bupati R.G. Rujito. Sampai saat ini bendera Tunggul Wulung masih tersimpan di kamar pusaka bersama pusaka-pusaka kabupaten lainnya di Pendapa, Kabupaten Banyumas di Purwokerto. Begitulah kisahnya. Memang tokoh Singadipa ini tidak begitu dikenal seperti Joko Kaiman dan para bupati Banyumas penerusnya. Dengan Kamandaka dari cerita Babat saja lebih populer dari Singadipa. Oh ya, lupa nih. Kalau ingin mengenang dan berziarah ke makam Kiai Ngabei Singadipa, makamnya terletak di Grumbul Cileweng, Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Kalau punya niatan tertentu silahkan ziarah. Pak Harto saja dulu pernah ziarah ke sana loh. Akhir kisah, mungkinkah Kiai Ngabei Singadipa jadi pahlawan, tokoh gigih, licin, penuh energi dalam melawan penjajah Belanda di Banyumas Raya? Atau dibuatkan monumen atau patung? Mohon Pemkab Banyumas berembuk dengan keluarga besar Trah Singadipa sambil merenung makna jas merah, pesan dari sang proklamator Bung Karno. Tulisan ini sudah di Satelit Pos dan Kompasiana, Sairan Samsidi. Itulah kisah lurah pasukan Pangeran Diponegoro, yakni Raden Ngabei Singadipa. Ini mudah-mudahan memotivasi kita semua bahwa kita merdeka itu melalui perjuangan yang panjang, perjuangan yang penuh keringat, bukan hanya keringat tapi darah yang leluhur-leluhur kita itu mati-matian untuk memperjuangkannya. Dan hari ini kita mengisi kemerdekaan, tinggal mengisi. Dan tentunya kita harus betul-betul melakukan sesuatu yang penuh dengan kemanfaatan. Kita bisa membayangkan seumpama kita berjuang melawan VOC Belanda, terus kedamaian tidak ada, terus bagaimana rasanya? Kita alhamdulillah sudah merdeka. Dan ini harus kita jaga, harus kita warisan-warisan leluhur kita. Terima kasih, tetap NKRI harga mati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.